dan berbagai hal untuk belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran ini, ada ini kita berdoa belajar dulu. Silakan Pak Allah sudah memimpin Bapak. Baik, Ibu, saya mudah-mudahan pada bagian ini adalah doa. Itu saya akan memposting doa bersama besar. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Ibu akan cek adegan hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir satu. Kenapa tidak hadir? Satu. Untuk sekarang disiapkan dulu buku, catatan atau pena, dan juga pastikan di sekitar anak itu bersiap fokus ke belajar. Sekarang Ibu mau tanya, di sini ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang kewajiban warga negara, Bu. Oke, bisa dijelaskan apa yang itu hak dan kewajiban? Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Setiap hal yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Sedangkan kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilaksanakan dengan benar-benar. Oke, terima kasih Mas Dian. Baik, benar sekali yang dikatakan Dian. Mas Dian masih ingat materi pembelajaran minggu lalu. Beri tepuk tangan untuk Mas Dian. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, hari ini kita akan belajar tentang substansi hak warga negara dalam Pancasila. Nah, nanti kalian akan menelaah mengenai substansi hak warga negara dalam Pancasila. Karena kita akan membahas tentang substansi hak warga negara dalam Pancasila. Nah, Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, dalam nilai dasar itu sesuai dengan 5 sila Pancasila. Nah, di sini ada yang tahu 5 sila Pancasila tersebut? Saya Bu. Makan ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, benar sekali ya. Nah, kita akan membahas masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan masing-masing sila tadi. Nah, yang pertama yaitu hak yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, sedangkan kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Yang kedua yaitu mengembangkan toleransi atau umat beragama untuk menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang terakhir yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Untuk hak yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan martabatnya, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena pada orang lain,
Nah, sedangkan untuk kewajiban pada sila ini yaitu seperti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu hak yang sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu mengutamakan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk yang terakhir yaitu hak sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak pilih perorangan dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, sedangkan untuk kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu mengembangkan sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan dan sikap bekerja keras. Nah, sedangkan untuk nilai instrumentalnya dapat kita menjabarkan sebagai berikut, yaitu hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan, hak atas pekerjaan, hak atas kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan kemerdekaan memeluk agama, pertahanan keamanan negara, hak mendapat pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk nilai praksisnya bisa diperhatikan pada tabel ini, yaitu setelah yang Maha yaitu sikap positif yang bisa ditunjukkan seperti menghormati dan bekerja sama dalam beragama. Dan sedangkan yang kemanusiaan adil beradab, sikap positif yang bisa ditunjukkan seperti saling mencintai sama manusia, gitu. Nah, persatuan Indonesia, sikap positif yang bisa ditunjukkan seperti menempatkan persatuan kepentingan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam berkorban. Sedangkan untuk yang sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, sikap positif bisa ditunjukkan seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ini bisa dilihat karena oke, setelah dijelaskan mengenai tadi, di sini ada mau bertanya. Oke, silakan pada Rizky. Bertanya Bu, apa arti dari nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis dalam konteks pendidikan Pancasila? Untuk nilai dasar sendiri itu merupakan inti atau esensi dari suatu kepercayaan atau doktrin. Misalnya dalam konteks Pancasila, nilai dasar ini merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan utama dari falsafah bangsa Indonesia, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk nilai instrumental itu tuh nilai-nilai yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai-nilai ini merupakan cara atau strategi dalam menerapkan nilai dasar ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam konteks Pancasila, nilai instrumental ini termasuk nilai-nilai seperti kerjasama, gotong royong, musyawarah, dan demokrasi. Nah, sedangkan untuk nilai praksis itu nilai-nilai yang diaplikasikan secara konkret dalam tindakan atau perilaku nyata. Misalnya dalam konteks Pancasila, nilai praksis ini bisa termasuk sikap menghormati keragaman agama, memperlakukan semua orang dengan adil, dan
dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong. Bagaimana Lesti? Apa bisa dipahami? Bisa terima kasih Bu. Oke, apa ada lagi yang bertanya? Silakan pada generasi. Izin bertanya Bu, bagaimana Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Jadi Pancasila itu menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai dasar, fundamental, dan transisi yang dijelaskan. Nah, yang membentuk dasar bagi hukum dan keadilan Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut mempengaruhi bagaimana hak, kewajiban, dan asasi manusia dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Nah, contohnya seperti Pancasila Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menjadi kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu. Nah, ini mencakup hak untuk memilih atau menjalankan agama tanpa adanya penindasan atau diskriminasi. Nah, selain itu, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai ini tuh menempatkan setiap individu pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, Pancasila menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, jaminan keadilan, dan hak asasi manusia yang lain, tanpa memandang suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Maka melalui nilai-nilai Pancasila inilah hak asasi manusia di Indonesia dijamin dan dilindungi, serta masyarakatnya didorong untuk hidup secara berdampingan dengan harmoni dan keadilan. Mereka di sini ada yang bertanya? Oke, mereka bagaimana informasi bisa dipahami? Satu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Bu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai substansi hak warga negara dalam Pancasila. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk menganalisis penyebab kasus terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta kita akan menganalisis upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Nah, untuk tugas hari ini silakan teman-teman untuk mencari penyebab, contoh kasus, dan upaya yang bisa dilakukan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan Ibu ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.